Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, kita sama-sama hendak mempelajari dan mengkaji salah satu dari amalan hati, yaitu ikhlas. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, karena para ulama begitu mementingkan pembahasan ini. Bahkan berkata Abdullah ibn al-Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Berapa banyak amal yang kecil dia menjadi besar karena niat. Yang dimaksud niat di sini adalah ikhlas. Jadi berapa banyak amalan kecil dianggap sepele, dianggap ringan, tapi dia menjadi besar disebabkan karena niat yang benar. Sebaliknya juga, rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Banyak juga amalan-amalan yang besar tapi dia nilainya jadi kecil karena disebabkan niat yang salah. Maka oleh karena itu, pembahasan terkait dengan ikhlas ini dengan pemahaman yang benar, sebab mungkin sebagian kita sering mendengar kata ikhlas, namun maknanya seringkali tidak tepat, keliru. Bahkan ketika ditanya apa itu ikhlas, sebagian kita mengatakan tidak berharap apa-apa. Bagaimana beribadah nggak ada harapan apa-apa? Satu ibadah, satu perbuatan nggak ada harapan apa-apa, kosong hampa. Ini tidak mungkin, karena Allah Jalla wa'ala jadikan kita hamba ada harapannya, ada juga rasa takut, ada juga berharap. Yang itu bahkan menjadi satu pembahasan tersendiri terkait dengan a'malul qulub, amalan-amalan hati. Jadi berharap juga amalan hati, lalu kemudian cinta juga amalan hati, sabar juga amalan hati, tawakal juga amalan hati. Itu amalan-amalan hati. Dan yang pertama adalah ikhlas. Baik, kita fahami dulu sebagaimana para ulama ketika membahas satu pembahasan mesti dimulai dengan membahas definisinya. Al-ikhlas diambilkan dari akhlasa yukhlisu. Apa artinya akhlasa yukhlisu? Yang berarti adalah memurnikan, ai amhadha syai', menjadikan sesuatu itu murni. Ja'alahu mahdhan, dijadikan sesuatu itu murni. Walam yakhlut ma'ahu ghairuhu, tidak tercampur dengan yang lain, murni. Maka ketika dikatakan akhlasa ar-rajulu dinahu lillah, dia mengikhlaskan agamanya untuk Allah, yang artinya dia jadikan agama ini murni hanya untuk Allah dan tidak dicampur dengan kepada niat kepada siapapun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Hijr ayat yang ke-40 bahwa hamba-hamba Allah
bisa digoda, diganggu oleh syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini dibaca fathah lamnya. Dalam bacaan yang kita baca dibaca fathah lamnya, kecuali hamba-hamba Allah, hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlasin, dijadikan ikhlas. Jadi ada dua, ada mukhlisin, yaitu orang yang berusaha memurnikan dirinya. Yang kedua, mukhlasin, yang dijadikan oleh Allah ikhlas. Jadi dua-duanya ini disebut, mukhlis ada disebut, mukhlas juga disebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini hamba-hamba yang dimurnikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sesuatu yang mencampuri niatnya, mencampuri tujuannya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala atau para ulama juga menyebutkan bahwa surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, disebut surat Al-Ikhlas padahal nggak ada kata-kata ikhlasnya kan di dalamnya. Karena di dalamnya ketika seorang hamba membaca Qul huwallahu ahad, dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan Allah lah satu-satunya. Dia tidak memiliki anak, tidak juga menjadi anak, tidak ada yang setara dengan dirinya. Maka dia disebut dengan surat Al-Ikhlas, karena ketika hamba membaca itu dia mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pengertian-pengertian dan definisi yang diajukan oleh para ulama terkait dengan makna ikhlas dari sisi istilah atau dari sisi syar'i. Tetapi kita telah ketahui bahwa makna dasarnya dia berarti adalah memurnikan ibadahnya, ketaatannya hanya untuk Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu ada dua macam. Yang pertama adalah ikhlasul ma'bud, memurnikan Allah yang diibadahi. Yang berarti bahwa dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dia memurnikan bahwa tak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Adapun yang selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak mendapatkan ibadah darinya walaupun sedikit. Dan ini dikandung dalam perkataan kita, la ilaha illallah. Ai la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu apapun yang berhak untuk diibadahi dengan berbagai macam ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah ucapan, ibadah perbuatan ataupun ibadah hati. Ikhlasul ma'bud, mengikhlaskan, memurnikan bahwa hanya Allah saja yang diibadahi, tidak selain Allah. Fala yastahiqqul ibadah illallah, maka tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah dari kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibahas oleh para ulama di dalam pembahasan tersendiri, dalam pembahasan tauhid. Apa saja yang bisa merusak ikhlas ibadah ini? Maka kalimat la ilaha illallah selain disebut dengan kalimat tauhid, dia juga disebut dengan kalimat ikhlas. La ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid, disebut juga dengan kalimat ikhlas, karena Anda memurnikan, meniadakan ibadah atau ma'bud yang diibadahi, yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang pertama. Jadi mengikhlaskan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya enggak berhak. Bahkan tentang ikhlas al-ma'bud ini, bahwa tidak ada yang diibadahi semurni-murninya 100%, bahwa hanya Allah yang diibadahi, Allah sendiri yang telah mempersaksikan hal itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim." Allah bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia.
Ini makhluk belum ada ini. Langit, bumi, surga, neraka, arasy belum ada. Malaikat, jin, manusia belum ada. Allah telah bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar kecuali hanya dirinya. Itu makhluk belum ada satupun. Itu persaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersaksikan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya dirinya, dan dia bersaksi atas dirinya sendiri. Maka saksi yang di sini yang bersaksi Allah, a'dhamu syahidin, seutama-utamanya dan seagung-agungnya saksi. Persaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya dirinya, persaksian yang paling besar, syahadatun azimah, yang dipersaksikan dirinya sendiri. Dari sini kita semua jadi faham tauhid, bahwa tauhid itu ya memang nggak ada kecuali hanya Allah Rabbul Alamin yang berhak untuk diibadahi. Sebelum adanya makhluk yang pada saat itu hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang mau diibadahi? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadi ilah, ail ma'bud, yang diibadahi, kendati pun nggak ada yang menyembahnya, kendati pun makhluk belum ada. Jadi bukan berarti karena Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada makhluk baru kemudian Allah ciptakan makhluk agar beribadah kepada dirinya. Tidak. Allah telah menjadi ilah. Ternyata Allah sendiri yang bersaksi atas dirinya sebelum adanya hamba. Hanya Allah sendiri. Ahadun wahidun, nggak ada makhluk. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan hikmah yang Allah inginkan, sesuai dengan tujuan yang Allah mau, tanpa ada kebutuhan kepada makhluk. Kita kan nggak pernah tahu berapa jarak antara Allah ketika belum menciptakan makhluk sendirian dengan kemudian Allah menciptakan makhluk. Wallahu a'lam, saya belum dapat riwayat berapa jaraknya. Allah nggak butuh siapa-siapa, nggak butuh makhluk, nggak butuh anak, nggak butuh istri, nggak butuh langit, nggak butuh bumi, tidak butuh arasy, nggak butuh surga, nggak butuh neraka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk berdasarkan kehendak Allah, tujuan yang Allah kehendaki, bukan karena Allah butuh kepada makhluknya. Yang lalu kemudian manusia, jin, sebagaimana kita ketahui, diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin untuk beribadah murni hanya kepada Allah, menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Karena memang tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin, manusia, malaikat, nabi, rasul, mereka semua diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini yang pertama, makna ikhlas yang berarti ay ikhlasul ma'bud, memurnikan Allah yang diibadahi, hanya Allah saja, tidak yang selain Allah Rabbul Alamin. Yang kedua adalah ikhlasul ibadah, hamba memurnikan ibadahnya untuk Allah, artinya dia berusaha memurnikan niatnya, tujuannya beribadah kepada Allah dari segala sesuatu yang mencampuri niat dan tujuannya itu. Ibadahnya sih kepada Allah, tapi niatnya sering dicampuri dengan yang lain, dengan tujuan yang lain, tercampur. Nah, ini ikhlas yang kedua. Dia tahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadahi. Dia tahu, dia faham, dia mengerti itu. Tapi seringkali ketika kita beribadah kepada Allah, ada yang mencampuri, yang membuat niat kita jadi berubah, jadi tercampur. Nah, upaya untuk membersihkan niat ini ikhlas yang kedua, yaitu ikhlas fil ibadah. Kita mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah, niatnya yang dibersihkan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan yang sangat indah lagi bagus di dalam Al-Quran tentang ikhlas, memurnikan niat ini. Sudah tahu hanya Allah yang diibadahi, dia tahu. Maka itu nanti pembahasan yang pertama, ikhlas al-ma'bud, itu nanti lawannya ya syirik akbar, asyirkul akbar, syirik yang besar.
Tapi kalau yang kedua ini, ikhlas fil ibadah, mengikhlaskan dalam beribadatan, niatnya dimurnikan hanya untuk Allah, ini lawannya nanti syirik kecil. Riya, ujub. Nah, ini lawannya itu. Jadi kalau yang pertama tadi lawannya syirik besar, asyirkul akbar. Kalau yang ini lawannya syirik kecil, riya, pamer, ujub. Ya, berharap dipuji, disanjung orang. Dia tahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Tapi kemudian ketika dia ibadah di tengah-tengah ini atau dari awal suka ada muncul gangguan-gangguan yang membuat niat yang tadinya baik, bagus, jernih jadi bahasa airnya butak dah. Nah, Allah Subhanahu wa taala bikin perumpamaan, buat perumpamaan di dalam Al-Qur'an itu susu yang murni. Suratul Nahl ayat ke-66. Ya, surat An-Nahl ayat ke-66, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang begitu indah, mim baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribi. Susu yang letaknya di antara kotoran dan darah. Tapi warnanya susu nggak warna kotoran, nggak warna darah. Baunya juga nggak bau kotoran, tidak bau darah. Dia punya sesuatu yang tersendiri. Walaupun letaknya di antara kotoran dan darah, warnanya nggak kemerah-merahan karena pengaruh darah, atau tidak kehijau-hijauan karena pengaruh kotoran. Baunya juga nggak, dia punya bau yang khusus sendiri. Khalisan, labanan khalisan, susu murni, sa'ighal lisyaribin, yang begitu lezat, begitu nikmat dan boleh diminum bagi orang yang minumnya. Karena tidak tercampur kotoran, tidak juga tercampur darah. Sehingga kemudian di antara para ulama ketika memaknai ikhlas ini, di antara mereka mengatakan definisinya tasfiyatul a'mali minal kadurat, memurnikan amal dari sesuatu yang membuat dia jadi keruh. Ya, maka ikhlas yang fil ibadah ini, dalam ibadah ini adalah memurnikan amal dari segala sesuatu yang bisa membuat dia keruh. Banyak memang beberapa definisi-definisi dari perkataan salaf menerjemahkan dan memaknai ikhlas itu sendiri. Tetapi wallahu a'lam seluruhnya beredar pada itu, memurnikan amal dari berbagai macam yang membuat dia keruh, apapun bentuknya, apakah itu tadi riya, apakah itu takjub pada dirinya sendiri. Nah, itu dimurnikan, dibersihkan dari segala sesuatu yang bisa membuat dia keruh. Ada lagi yang memberikan definisi ikhlas itu adalah antastawiya af'alul 'abdi fi dhahir wal batin. Seorang hamba amalannya yang di luar dengan yang di dalam sama. Jadi di luar dia ibadah kepada Allah, hatinya juga begitu tertuju kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau ini membicarakan definisi dengan bahasa yang berbeda namun maknanya sama. Ada lagi yang mengartikan ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan illallah wala mujazian siwahu. Engkau tidak mengharapkan seseorang menyaksikan amalmu, tidak, melainkan hanya Allah saja yang menyaksikan. Begitu juga engkau tidak mengharapkan balasan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Ini diantara perkataan-perkataan para ulama yang menjelaskan tentang masalah makna ikhlas, yang intinya adalah memurnikan amal dari berbagai macam yang mencampurinya, yang merusaknya. Tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa ketika membahas tentang masalah yang kedua ini tadi, bahwa yang dimaksud dengan ikhlas adalah memurnikan amal hanya untuk Allah dan menjauhkan hati amal dari berbagai macam sesuatu yang bisa mengganggu dan merusak atau mengotorinya. Para fuqaha, para ulama fiqih biasanya membahas ini dalam bab niat, mereka membahas karena memang niat ini bicaranya tentang ikhlas ya. Cuman para fuqaha bahasannya tentang niat ini wilayahnya beda. Dia wilayahnya biasanya membahas tentang bagaimana membedakan ibadah yang fardu dengan yang sunnah, mana yang ibadah, mana yang kebiasaan, dan seterusnya. Itu wilayahnya para fuqaha, para ulama fiqih, yang sebenarnya
ini juga sudah dibahas pada ulama terdahulu. Jadi dulu itu tidak dibedakan mana ulama fikih, mana ulama hati, mana ulama zahir, mana ulama batin, nggak dibedakan. Dulu nggak dibedakan, belakangan aja kemudian ada yang membedakan hal itu. Ya dulu nggak. Makanya misalnya Al-Imamul Hafidh Ibn Rajab misalnya, dia ulama ahli hadis. Ketika dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam membahas tentang hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-Hafidh Ibn Rajab bahas para fuqaha ketika membahas hadis ini ya terkait dengan tadi. Niat tentu tempatnya di dalam hati. Semuanya sepakat tentang hal itu. Yang lalu kemudian membicarakan tentang fungsi niat dalam ibadah itu, membedakan yang fardu dengan yang sunnah, yang ibadah dan yang adah dibahas. Tapi habis itu juga membahas tentang masalah ikhlas dan seterusnya. Itu berarti bahwa para ulama dahulu tidak ada yang membedakan ini ulama zahir, ini ulama batin, semuanya dibahas. Iya, semuanya dibahas. Nah, ada satu istilah lagi yang digunakan adalah as-sidqu, benar atau jujur. Apa perbedaannya dan apa persamaannya antara ikhlas dengan as-sidqu? Perbedaannya as-sidqu itu adalah kesungguhan, berarti kesungguhan di dalam hati. Nah, yang dari kesungguhan itu maka muncullah keikhlasan. Kesungguhan, jujur, artinya jujur benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah keikhlasan dari kesungguhan, kejujuran, kebenaran dalam hatinya, bahwa dia beribadah betul-betul hanya karena Allah, muncullah keikhlasan. Ada lagi yang membedakan bahwa kalau ikhlas itu setelah masuk ke dalam amal. Sedangkan kesungguhan, kebenaran hati itu sebelum beramal. Itu sebelum beramal. Jadi ada yang mengistilahkan as-sidqu itu bisa sebelum beramal. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man talaba minallahi asy-syahadah bisidqi qalbin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashihi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, bisidqi qalbin, sungguh-sungguh hatinya, tapi dia belum mengerjakan amalan-amalan yang bisa menyebabkan dia syahid karena ada sebab-sebab yang menghalangi dirinya, apakah dia sakit ataukah dia tidak mampu, atau memang jihad di negerinya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan jihad yang sesuai dengan aturan syariat. Ballaghahu Allahu manazil syuhada. Siapa orang meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dirinya kepada derajat orang-orang yang mati syahid, wa imma ta'ala firashihi, walaupun mati di atas tempat tidurnya. Hadis ini Anda bisa baca juga di Riyadhus Shalihin pada babus sidqi. Kesungguhan hati, kebenaran, kejujuran, sungguh-sungguh dia minta kepada Allah Rabbul Alamin. Ternyata ada hal-hal yang menghalangi dia sehingga tidak bisa dia menunaikan jihad karena mungkin kemampuannya dan yang lain yang tadi kita sudah sebutkan. Tapi karena sungguh dia minta, Allah jadikan dia wafat tapi bisa sampai kepada derajatnya syuhada walaupun mati di atas tempat tidurnya. Dengan kesungguhan. Tapi dia belum masuk kan? Dia belum masuk ke dalam amalnya, tapi sudah sungguh-sungguh. Nah, itu makanya orang yang bersungguh-sungguh, orang berusaha untuk jujur benar-benar dalam menunaikan ketaatan dan ibadah, Allah Jalla wa'ala akan menyampaikan dia kepada derajat itu walaupun dia nggak sampai atau nggak sempat melakukannya, nggak bisa mengerjakannya karena sebab ada uzur pada dirinya. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimanallahu wa iyyakum. Tentunya permasalahan ini adalah permasalahan ikhlas, ini masalah yang kita semua berharap dan menginginkan hal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan banyak sekali ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala firmankan yang di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan musyrikin, mereka tidak diperintah kecuali hanya agar mereka beribadah kepada Allah saja, memurnikan agama ibadah ini hanya kepada Allah dan menjauh dari kesyirikan. Diperintahkan untuk ikhlas semuanya manusia
Ya tadi dua-duanya, ikhlas al-ma'bud, mengikhlaskan bahwa hanya Allah yang diibadahi, bi anna al-ma'bud huwa Allah wahdah, wa ikhlasun fil ibadah, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-An'am ayat 162, 163, dan ini masyhur, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk ini para tabi'in memaknainya sembelihan. Para tabi'in memaknai nusuk termasuk Mujahid artinya sembelihan. Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah, milik Allah, karena Allah rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan yang demikian itu aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali muslim, tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak, bahkan amal tidak disebut amal saleh kecuali ikhlas, kan begitu. Maka para ulama katakan satu amal ibadah zahir, ibadah luar, tidak akan disebut sebagai amal yang saleh kecuali disertai dengan amalan hati ikhlas. Maka yang namanya ibadah itu ada kalanya ibadah lisan, hati mesti ikut. Ada kalanya ibadah badan, hati juga ikut. Mesti ikut terus itu hati, nggak pernah nggak ikut dia. Ada kalanya ya ibadah ucapan, lisan dan badan, hati juga tentunya ikut. Jadi dia ikut terus. Dia ikut di mana-mana, dia ikut. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada daging yang kecil. Mudghah itu daging sekrat. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh jadi baik. Kalau dia buruk, maka seluruh tubuh jadi buruk. Ala wahyal qalbu, dia itu adalah hati. Ini kalau dalam ilmu kedokteran, dalam bahasa Arab, al-qalbu itu jantung. Jantung. Dia yang memompa darah, mengalirkan kepada seluruh tubuh. Tentu yang dimaksud Rasulullah SAW bukan itu. Qalb yang dimaksud bukan jantung yang memompa darah, itu bukan. Itu urusannya ke dokter. Itu bermasalah, Anda datang ke dokter. Ya, kalau itu bermasalah Anda datang ke dokter. Tapi yang dimaksud dengan hati di sini sesuatu yang gaib. Anda bedah nggak bakalan kelihatan. Anda belah nggak ada. Jantung ada, Anda bisa lihat yang berdetak gitu, mompa darah. Tapi hatinya dia sesuatu yang gaib. Gaib. Yang disitulah ada orang bahagia, orang sedih. Sebenarnya di situ. Badan ini cuman menunjukkan dan mengekspresikan perasaan itu. Iya kan? Badan itu ekspresinya, ekspresi luarnya. Dia tampakkan, dia tampilkan. Sebenarnya yang bahagia itu ya hati itu. Yang para ulama mengidentikan antara qalb dengan ruh. Itu ruh yang sebenarnya itu, yang senang, yang bahagia, yang sedih. Dia itu. Tubuh ini cuman ekspresinya aja. Yang dimaksud dengan hati di situ yaitu, bukan yang jantung yang berdegup itu, bukan. Kalau itu Anda tanyakan kepada dokter ahli jantung. Kalau itu bermasalah, tersumbat aliran darah, nggak bisa optimal ke seluruh tubuh, mesti mengganggu kesehatan tubuh. Begitu juga hati yang gaib itu tadi, ketika dia bermasalah, yang lainnya juga jadi bermasalah. Maka satu amal disebut amal saleh, syaratnya itu tadi dua, ikhlas. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan di ujung dari suratul Kahfi 110 ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang nggak berharap berjumpa dengan Allah. Itu kenikmatan tertinggi. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menatap wajah Allah Rabbul Alamin, itu kenikmatan yang tertinggi. Hamba mesti dia berharap begitu.
Siapa orang yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh. Dia amal saleh, dua syaratnya, ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyekutukan Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini yang kita tidak sebutkan satu persatu. Tapi begitu banyak ayat yang memang menyebutkan tentang ikhlas, mutawatir secara secara makna mutawatir. Hadisnya juga begitu. Dan hadis innamal a'malu binniyat ini didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu. Berarti kita sudah mengerti dari hadis innamal a'malu binniyat, banyak lagi hadis yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dengan hatinya dan seterusnya. Banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan tentang ikhlas itu. Nah, lantas kemudian selanjutnya yang perlu sama-sama kita ketahui, memang ini bukan sesuatu yang mudah. Banyak para ulama menyebutkan dari kalangan tabi'in, tabi'un tabi'in, belajar niat, belajar ikhlas, maksudnya belajar niat. Ta'allamu an-niyyah fa innaha ablahu minal amal. Pelajarilah niat, maksudnya pelajarilah ikhlas karena dia lebih utama dibandingkan amal. Bukan berarti amal nggak penting, tapi dia lebih utama dibandingkan amal. Ini perkataannya Yahya ibn Katsir. Bahkan Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala katakan, wadittu law annahu kana minal fuqaha man laysa lahu shughlun illa ay yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaq'udu lit-tadris fi a'malin niyyat laysa illa. Aku berharap ada seorang yang faqih, yang berilmu, yang dia tidak memiliki kesibukan apa-apa kecuali dia mengajarkan manusia bagaimana memperbaiki niat dalam amalnya, dan dia duduk mengajar tentang bagaimana amalan-amalan niat, tidak ada yang lain. Kenapa? Ikhlas maksudnya. Karena berapa banyak orang beramal tapi kemudian tidak mampu sampai kepada ikhlas. Banyak yang beramal tapi nggak bisa nyampe kepada ikhlas ini. Tidak bisa sampai kepada ikhlas, memurnikan niatnya, tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mustahil diraih, sebab nggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kepada sesuatu yang nggak mungkin diraih. Itu namanya taklifu ma la yutaq, membebani sesuatu yang kita pasti nggak mampu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin membebani kepada seseorang sesuatu yang dia tidak mampu, yang bukan di area kemampuannya. Nggak mungkin, mesti bisa. Itu artinya bahwa ikhlas itu sesuatu yang bisa dicapai, bukan sesuatu yang mustahil. Sulit, iya. Mustahil, tidak. Berat, iya. Nggak pernah bisa diraih, enggak. Anda harus pahami ini dulu. Sebab sebagian orang ada yang terbersit dalam batinnya, dalam hatinya bahwa nggak bakalan itu mah deh, nggak mungkin deh. Kalau Anda punya keyakinan seperti itu, Anda nggak akan bisa sampai kepadanya. Tentu tidak lain tidak bukan, ini karena disebabkan sedikitnya perhatian kita terhadap hal ini. Sedikit sekali perhatian kita terhadap hal ini. Kenapa demikian? Ya karena tentu bukan berarti sekali lagi kita tidak mementingkan amalan zahir, tetapi begitu pentingnya soal niat ini sampai Rasulullah SAW sabdakan. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, disahihkan diantaranya oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Manusia nanti dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ada hadis yang lain menyebutkan bahwa manusia dibangkitkan sesuai dengan amal mereka. Ada hadis menyebutkan begitu. Ini gimana nih cara mempertemukan antara hadis yang satu menyebutkan manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya, yang satu lagi menyebutkan manusia dibangkitkan sesuai dengan amalnya? Maka penjelasannya adalah bahwa amal salihnya itu tak akan menjadi amal salih yang nanti dia dibangkitkan dalam keadaan melakukan amal salih itu kecuali karena niatnya ikhlas karena Allah Rabbul Alamin. Misalnya contoh hadis yang dimana ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam
dia naik unta ketika wukuf di Arafah. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya rahimahullahu taala. Lalu kemudian untanya ini bergerak, dia jatuh, keinjek untanya. Lalu kemudian apa? Wafat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa dia diperintahkan untuk dimandikan, lalu kemudian dikafankan dengan pakaian ihramnya, tapi tidak boleh diberi wangi-wangian dan tidak boleh ditutup kepalanya. Rasul sabdakan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Sesungguhnya nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan talbiyah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Artinya bahwa dia dibangkitkan dalam amal salih yang dia wafat pada amal salih itu. Tapi di hadis yang ini riwayatnya Ibnu Majah, Rasul sabdakan innama yub'atsun nasu ala niyatihim, manusia dibangkitkan sesuai niat mereka. Gimana cara menggabungkannya? Tadi kita sudah jelaskan. Apabila dia hajinya karena Allah, dia amal salihnya karena Allah, dia ikhlaskan, dia murnikan amalnya karena Allah Rabbul Alamin, lalu kemudian dia wafat mati dalam keadaan beribadah itu, maka Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan ibadah itu. Tetapi waliyadzubillah wa nasallallahu al-afiyah, apabila dia nampak zahirnya dia beramal salih, tapi ternyata amal salihnya itu dicampuri riya, dicampuri ujub, takjub pada dirinya sendiri, itu menyebabkan amalnya itu tidak menyebabkan dia nanti dibangkitkan dalam amal salih yang seperti itu, bahkan menyebabkan dia masuk neraka. Maka hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ini juga disebutkan dalam Al-Arba'in, ya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta yakun ma bainahu wa bainaha dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Ada orang yang tatkala hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, lalu didahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir, lantas kemudian di penghujung hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dia mati, lalu kemudian dia masuk ke dalam neraka. Di antara para ulama memaknai hadis ini dengan beberapa makna. Di antara maknanya adalah orang itu beramal saleh, tapi amal salehnya bukan karena Allah. Orang ngelihatnya sih dia beramal saleh, zahirnya sih dia beramal saleh, tetapi hakikatnya itu amalan adalah amalan yang disertai dengan riya, yang bukan karena Allah, yang sebab itu amalan itu sebenarnya amalan penduduk neraka. Makanya ada di dalam riwayat yang lain, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannati fima yabdu linnas. Ada tambahan riwayat fima yabdu linnas. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga sebatas yang tampak pada manusia, tapi hakikatnya dia amalannya amalan penduduk neraka. Nah, ini menggabungkan niat hadis-hadis ini satu dengan yang lain. Ternyata kata kuncinya di situ. Yang tadi Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis Ibnu Majah, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Manusia dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Artinya amal salihnya benar-benar menjadi amal salih atau tidak, itu karena niatnya tadi. Itu yang akan menyebabkan dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan amal yang dia kerjakan tatkala dia menjelang wafatnya. Ini berarti menjadi sesuatu yang pantas. Tadi para ulama telah jelaskan, hendaknya ada orang yang khusus, yang concern, yang mengajarkan, yang memberitahukan kepada manusia tentang ikhlas. Mungkin kita bertanya, emang sebegitu panjangnya ke pembahasan ini? Ini pembahasan kalau mau dipanjangin panjang, mau dipendekin pendek. Anda tinggal pilih mana aja, mau panjang-panjang, mau pendek, 30 menit selesai. Sebab nanti kita mesti belajar apa saja amalan, perbuatan, langkah-langkah yang bisa menghantarkan kita kepada keikhlasan. Kan itu nanti mesti yang menjadi perbincangannya itu. Yang lalu kemudian nanti langkah yang selanjutnya, bagaimana caranya agar bisa menjaga itu, agar tidak rusak. Karena ini buahnya
Manis. Buah dari keikhlasan itu manis luar biasa. Lezat luar biasa. Diterimanya amal. Itu jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu amal kecuali yang ikhlas untuk Allah saja, wa batughiya bihi wajhu, dan dia beramal berharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal. Kita amal enggak usah banyak ya. Amal sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saja itu merupakan luar biasa, sesuatu luar biasa. Enggak usah banyak. Kalau banyak diterima alhamdulillah. Sedikit diterima saja itu merupakan sesuatu yang membahagiakan. Kita tunaikan salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah kita menunaikan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaum yalqah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimani Allah iyyakum. Selanjutnya di antara faedah dan buah kita ikhlas tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala. Yang pertama tadi diterimanya amal, lalu kemudian yang kedua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul sabdakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan sesuatu yang engkau berharap dengan nafkah tersebut wajahnya Allah illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau mendapatkan pahala. Al-ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, husulul ajr. Nah, maka tadi kita sudah sebutkan bahwa ikhlas itu bukan berarti enggak berharap apa-apa, berharap tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan demikian. Tidaklah engkau memberikan nafkah berharap wajahnya Allah kecuali engkau mendapatkan pahala dengan sebab nafkah tersebut. Lantas kemudian di antara faedah dan buah keikhlasan adalah diampuninya dosa. Sebagaimana hadithul bitaqah, hadits bitaqah, yaitu hadis di mana seseorang didatangkan yang lalu kemudian dibukakan untuknya 99 catatan amal, setiap satu catatan amalnya sejauh mata memandang. Isinya dosa semuanya. Yang lalu kemudian didatangkan satu lembar yang di sana tertulis syahadat an la ilaha illallah. Tentunya bukan berarti bahwa dia hanya bersyahadat dan tidak beramal saleh yang lainnya, tidak. Tapi dia bersyahadat dan mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kemudian ditimbang 99 catatan amal itu dengan yang satu lembar itu, ternyata yang berat adalah yang berisikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang para ulama mengambil faedah itu berarti apa? Yang lebih berat itu ikhlasnya itu, yang lalu kemudian dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan berarti kemudian kita menjadikan hadis ini, di sini diriwayatkan At-Tirmidzi, di antaranya Ibnu Majah, menjadikan hadis ini sebagai alasan, wah kalau begitu ya kita bikin maksiat aja, yang penting kita ibadahnya ikhlas kan diampuni. Tidak demikian. Tidak, sedikit pun tidak. Hadis itu tidak mengisyaratkan itu. Jadi yang menjadi faedah di sini yaitu tadi, begitu keutamaannya keikhlasan sehingga dosa-dosa diampuni. Begitu juga hadis yang masyhur dikeluarkan diantaranya oleh Imam Muslim, diantaranya ada seorang wanita pelacur, riwayatnya Imam Muslim yang begitu. Annam ra'atan baghiyan ra'at kalban. Seorang wanita pelacur melihat ada seekor anjing fi yaumin harid, pada hari yang sangat panas. Yatifu bi bi'rin qad adla'a lisanuhu min al-'atash. Yang dia berkeliling di sumur, mau minum nggak bisa, keliling di sumur, lisannya terjulur karena sudah begitu haus. Lalu kemudian wanita itu fanaza'at lahu bimuqiha, dia lepaskan sepatunya,
lalu kemudian diambilkan air, diberi minumlah anjing tersebut. Faghufira laha, di hadisnya diampuni dosanya. Karena apa? Ketika dia kasih minum kepada anjing itu sama sekali nggak ada harapan lain. Apa yang diharapkan coba? Itu anjing, namanya anjing tuh, ditolongin bisa jadi dia gigit kan, tapi tetap diberikan, jadi diampuni. Dan ini juga syariat umat terdahulu, bukan berarti kemudian difahami salah lagi ini hadis. Wah, kalau begitu udah ngelacur aja, ntar habis itu ada anjing kasih minum. Enggak demikian. Ya, nggak begitu maknanya. Jadi yang diambil dari sini adalah ketika dia bersungguh-sungguh beramal, kasih minum kepada seekor anjing, apa yang diharapkan coba dari seekor anjing? Anjing itu nggak bakal ngucapin terima kasih, apalagi membalas kebaikannya. Bisa jadi malah anjing itu gigit dia. Setelah diberi minum, dia digigit bisa jadi, tapi dia tetap melakukannya. Itu kalau bukan ikhlas karena Allah Rabbul Alamin, dia tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan tersebut. Lalu kemudian juga dengan sebab keikhlasan diantara buahnya adalah kita bisa meraih pahala satu ibadah, satu amal, walaupun kita tidak mampu mengerjakannya. Sebagaimana tadi sudah saya isyaratkan, hadis riwayat Imam Muslim, siapa orang yang meminta syahadah, syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mencapaikan dia kepada derajatnya orang mati syahid, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, karena kesungguhannya itu. Atau hadis yang lain, Rasulullah SAW sabdakan, inna aqwaman bil madinati khalfana masalakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fih habasahumul uzru. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, illa syarakukum fil ajr. Hadis sahih riwayat Imam Muslim juga. Ada satu kaum yang mereka di Madinah, di belakang kita. Ini Rasul ketika berangkat berjihad bersama para sahabat. Tidaklah kita melewati satu lembah ataupun dataran yang tinggi kecuali mereka bersama kita ikut. Tapi mereka nggak bisa berangkat hari ini karena uzur, sakit dan seterusnya. Padahal mereka begitu ingin berangkat. Mereka nggak bisa berangkat karena uzur. Nah, mereka nggak berangkat karena uzur, tapi mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Illa syarakukum fil ajr. Artinya orang yang sudah terbiasa melakukan amal saleh, lalu kemudian dia uzur, sakit dan seterusnya, Allah tetap catatkan untuknya amal itu. Apabila dia beramal karena Allah Rabbul Alamin, ikhlas karena Allah Rabbul Alamin. Itu diantara faedahnya orang yang ikhlas. Ya. Jadi dia mendapatkan pahala yang sama, walaupun dia nggak bisa melakukannya, tapi dia bersungguh-sungguh sudah ingin melakukannya, atau biasanya tadinya melakukannya, lalu kemudian dia tidak bisa mengerjakannya, sehingga kemudian dia pun bisa mendapatkan pahala karena keikhlasan dan kesungguhannya itu. Bahkan para ulama sebutkan bahwa diantara faedahnya bahwa dengan keikhlasan, niat yang baik, niat yang benar, sesuatu yang bukan ibadah, yaitu kebiasaan-kebiasaan, dia menjadi berpahala. Hadisnya dalilnya yang tadi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah engkau memberikan nafkah, kasih nafkah kepada istri, mungkin orang menganggap biasa itu. Tapi apabila engkau melakukan hal itu berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, engkau akan dapatkan pahala. Bahkan di ujung hadisnya, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Para ulama ketika membahas hadis ini, suami istri suap-suapan tuh biasanya lagi senang-senang mereka itu. Lagi akur, gitu. Nggak mungkin lagi marah-marahan terus marahan berantemnya suap-suapan gitu ya. Yang lagi akur itu suap-suapan. Itu kan biasa, artinya ya, seorang suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami. Tapi apabila diniatkan itu karena Allah Rabbul Alamin, bisa mendapatkan pahala, padahal itu biasa aja. Artinya satu kebiasaan, sesuatu yang tadi disebut kecil tapi begitu menjadi besar karena niat, karena keikhlasan. Ya, karena niat, karena keikhlasan. Maka para ulama katakan orang yang makan agar supaya diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ketaatan, begitu juga minum agar memiliki kekuatan untuk menunaikan ketaatan. Allah Jalla wa'ala jadikan apa yang dia lakukan, makan, minum, memiliki nilai pahala, walaupun itu biasa, artinya satu kebiasaan. Tetapi karena dijadikan dia sebagai sarana untuk menopang ibadah dan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia mendapatkan pahala karena hal tersebut.
Dan juga di antara manfaat, faedah dari ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin, mengikhlaskan amal, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan ia dari fitnah. Selamatkan dari fitnah. Seperti kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Perhatikan surah Yusuf ayat ke-24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ujung ayatnya begitu. Sudah terbersit dalam benaknya Yusuf alaihissalam, ya senang sama wanita, mesti itu ada. Para ulama jelaskan bahwa itu terbersit sejenak, tapi dia kemudian melawannya. Dia tidak turutin itu, enggak. Terbersit, wajar manusia, laki-laki senang kepada wanita. Terbersit, seret, tapi kemudian dia berusaha melawannya. Kalau si wanita itu betul-betul sangat menginginkan Yusuf alaihissalam, kalaulah bukan karena melihat tanda-tanda kebesaran Allah, artinya dia tersadar bahwa ini sesuatu yang buruk, ini sesuatu yang haram. Kadzalika, yang demikian itu Allah jadikan dia tersadar, Yusuf alaihissalam tersadar, linasrifa anhu su, agar kami jauhkan darinya keburukan, wal fahsya, dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang dijadikan ikhlas. Dan di antara faedah keikhlasan, buahnya, ya kita dikeluarkan dari berbagai macam kesulitan. Dikeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan. Ya, dikeluarkan dari berbagai macam kesulitan. Seperti hadisnya 3 orang itu yang terkurung di dalam gua. Dia sungguh-sungguh beramal karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berdoa dengan amalnya tersebut sehingga kemudian terbukalah pintu gua itu dan mereka selamat. Dan hadis ini, hadis tentang 3 orang ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Riyadhus Shalihin bab niat, hadis terakhir ini. Yang di situ mengisyaratkan bahwa orang dengan keikhlasan selamat dia berbagai macam kesulitan. Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Maka kebaikan itu seluruhnya adalah ada pada keikhlasan. Keburukan seluruhnya ada pada ketidakikhlasan. Ada perkataan dari seorang tabi'in namanya Makhul, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ma akhlasa 'abdun qattu 40 yawman illa dhaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi 'ala lisanihi. Tidaklah seorang hamba yang berusaha dia mengikhlaskan diri selama 40 hari. Kita sering dengar 40 hari ya? Sering dengar 40 hari ya? 40 hari senang dengar itu ya? Tidaklah seorang hamba salat mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari kecuali Allah bebaskan dia dari 2, dari nifak dan dari neraka. Anda perhatikan. Iya, 40 hari. Wallahu a'lam, ini maknanya apa? Seperti karantina. Jadi Anda bisa melakukan satu tes kecil-kecilan buat diri sendiri. Kalau Anda mau mendidik diri Anda, diri kita sendiri pada satu amal perbuatan, 40 hari lakukan itu terus-menerus konsisten. Nanti kesananya jadi ringan. Itu kesananya jadi ringan. Makanya Rasulullah SAW tadi sabdakan, siapa orang yang mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam selama 40 hari, maka kutibat lahu bara'atani, tercatat baginya 2 pembebasan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kenapa maksudnya? Latihannya begitu 40 hari. Anda bisa nggak bolong selama 40 hari, ntar kesananya ringan. Tapi kadang ada aja belum 40 hari udah bolong lagi. 40 hari. Begitu juga ini, Makhul tabi'in katakan, Anda berlatih ikhlas 40 hari. Latihan 40 hari. Kecuali akan nampak hikmah dari hatinya yang itu muncul di lisannya. Bicaranya orang dengar enak, diterima dengan dalil dibawakan. Orang bisa merasakan kenikmatan ketika mendengar perkataannya, oh ini ada kebaikan dan seterusnya. Fa'ala kulli hal,
kebaikan itu ada pada keikhlasan. Dan bahaya itu juga ada pada keikhlasan. Bukankah hadisnya sahabat Abu Hurairah itu dipanaskan api neraka pertama kali untuk 3 orang. 3 orang. Yang pertama, dia menuntut ilmu bukan karena Allah, atau dia baca Al-Quran bukan karena Allah. Yang kedua, dia orang yang bersedekah bukan karena Allah, tapi ingin dipanggil sebagai orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang berjihad bukan karena Allah, tapi ingin disebut sebagai pemberani. Yang lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala panaskan api neraka untuk mereka. Nauzubillah. Pertama kali untuk mereka. Artinya bahwa bukan berarti orang-orang kafir mereka tidak dipanaskan api neraka untuk mereka, tidak. Tetapi ini justru betul-betul untuk mereka yang beramal saleh, tapi justru api neraka dipanaskan untuk mereka karena amal salehnya bukan karena Allah Rabbul Alamin. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Dan mesti orang bertanya-tanya ini, gimana caranya ya biar bisa ikhlas ya, gitu kan? Kita tanyakan itu karena ini waktu yang kita miliki sedikit ya, kecuali waktu kita 2 jam baru kita bahas detail rinci insyaallah taala, tapi karena waktu yang sedikit ini kita ringkas. Wallahu a'lam. Ikhlas itu bisa didapatkan, kata kuncinya 2. Ini saya bilang global ringkas karena 2 ini kalau dipelajarin masing-masing jadi pembahasan tersendiri lagi. Yang pertama, kenali Allah dengan sungguh-sungguh. Bener-bener deh kenal Allah deh. Pelajari melalui nama-nama, melalui sifat-sifat, melalui perbuatan-perbuatan Allah. Kenali betul. Sehingga apa? Setiap datang ke dalam hati bisikan untuk ria, untuk supaya dilihat orang, dipuji orang, itu nggak bisa kita lawan. Kenapa? Buat apa pujian orang? Pahala yang Allah sediakan lebih besar. Allah lebih utama kita beramal untuknya. Allah yang maha sempurna. Gitu. Jadi kita bisa ngelawan setiap bisikan yang datang dengan cara itu. Kenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Itu pertama. Itu berarti Anda mesti mempelajari nama-nama, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, detail, rinci. Itu 1 poin aja panjang urusannya, enggak tahu berapa lama kita belajarnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenali akhirat dengan sebenar-benarnya. Sehingga nampak jelaslah begitu kecilnya dunia bagi kita seluruh dan seisinya. Kenali akhirat betul, detail rinci surga dengan kenikmatan-kenikmatan berdasarkan dalil. Baik itu kenikmatan yang makanan, minuman ataupun kenikmatan yang lain, yaitu kita menjadi ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kenikmatan melihat dan menatap wajahnya Allah Rabbul Alamin. Anda kenali itu betul, detail rinci, baca berulang-ulang sampai tertanam dalam hati, terus Anda akan bisa menolak segala pengganggu keikhlasan. Diiming-imingi dunia karena Anda faham akhirat. Ini kecil ini mah. Enggak lah. Kenapa? Akhirat jauh lebih baik, jauh lebih baik. Diiming-imingi kedudukan jabatan, inilah enggak seberapa. Diiming-imingi ini itu, dia mampu menolak. Jadi 2, itu kaca kuncinya 2 itu. Kenali Allah betul-betul sungguh-sungguh, kenali akhirat dengan sesungguh-sungguhnya. 2 itu aja. Tapi penjabarannya kan panjang. Anda mau dapat ke sini tuh harus belajar macam-macam tuh yang Anda pelajari kan. Maka tidak aneh Rasulullah SAW seringkali ketika Anda memerintahkan sesuatu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan berarti iman-iman yang lainnya tidak, tapi itu menjadi sangat pokok sekali itu 2 itu. Bukan berarti yang lainnya enggak.
Sedangkan kita betul-betul bisa mengenal Allah yang kemudian menambah keimanan kita kepada Allah. Kita betul-betul mengenal akhirat yang berarti menambah keyakinan dan keimanan kita terkait dengan akhirat, hari akhir dan seterusnya. Tentu itu dengan ilmu. Ilmunya yang benar, yang syar'i sesuai dengan kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu akan menghantarkan kita kepada ikhlas. Perjalanan panjang tentunya itu tadi. Itu tadi, makanya proses panjang. Pantas kalau tadi ada ulama katakan, coba kalau ada orang yang ngajarin ikhlas. Itu tadi dari apa saja yang bisa mendukungnya, semuanya dibahas sampai habis. Apa saja yang bisa kemudian menyebabkan orang terdorong ikhlas, dibahas semuanya sampai habis. Detail, rinci, sudah selesai. Dia faham betul dengan hatinya, niscaya setahap demi setahap dia akan bisa menapaki tangga-tangga keikhlasan. Sebab tangga-tangga keikhlasan itu, ini juga saya jelasin globalan saja. Tangga-tangga keikhlasan itu yang pertama, orang beramal agar supaya mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Tapi yang dimaksud kehidupan yang baik di dunia ini bukan banyak harta, tinggi kedudukan jabatan, bukan. Hatinya lapang. Iya kan? Allah janjikan itu. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal saleh, laki-laki perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di mana? Di dunia ini. Karena ujungnya wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan dengan yang lebih baik dari apa yang dia perbuat. Itu berarti di akhirat. Berarti dijanjikan oleh Allah orang mukmin kehidupan yang baik di dunia. Hidup yang baik di dunia itu diberikan hati yang lapang, mudah menunaikan ketaatan, dijadikan kita ikhlas dalam ibadah. Itu hidup yang baik. Jadi jangan salah memaknai hidup yang baik. Sebab nanti ada ayat-ayat yang mencela tentang masalah harta dunia dan kekayaannya dan seterusnya. Maka hidup yang baik bukan itu. Yang kedua, tahapan tangga yang kedua, berharap agar kita mendapatkan kenikmatan di barzakh. Boleh nggak itu? Boleh, dan itu ikhlas. Selamat dari fitnah kubur, mendapatkan nikmat di barzakh, di kubur. Lalu kemudian selanjutnya, tangga yang selanjutnya, mendapatkan kemudahan-kemudahan dan tentunya pahala di akhirat. Dihisab dengan mudah, iya kan? Melewati sirat dengan mudah, masuk surga dengan mudah, dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan tangga yang selanjutnya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk surga mesti dapat ridhonya Allah. Jadi Anda jangan pakai akrobat-akrobat akal ya. Ya, enggak apa-apalah masuk neraka yang berarti Allah ridho. Kalau Anda masuk neraka Allah enggak ridho, itu namanya ngabur aja. Itu sama aja begini, nggak apa-apa dah masuk neraka, yang penting dingin. Bagaimana ceritanya neraka dingin? Daripada masuk surga panas, nih ngaco lagi nih masuk surga panas. Iya. Jadi itu nggak masalah, Anda berharap kenikmatan surga boleh, berharap keridhaan Allah karena waridwanullahi akbar. Keridhaan Allah jauh lebih besar dibandingkan segala kenikmatan yang ada di surga yang berupa makanankah, minumankah, pakaiankah atau istri. Itu tangga yang keberapa tadi itu? Hah? Tangga keberapa? Ketiga, keempat? Empat. Tangga yang kelima, berharap, ini yang tertinggi, berharap bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu etapenya tangga-tangganya keikhlasan. Semuanya boleh, nggak ada yang kagak boleh. Semuanya boleh, mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, ketenangan, ketentraman. Ya, ingat makna kehidupan baik di dunia itu bukan. Lalu kemudian di barzahnya dapat kenikmatan. Nanti pada hari akhir diberi kemudahan masuk surga pula lagi. Lalu kemudian mendapatkan keridhaan Allah. Lalu kemudian bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa saya jelaskan dan kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan ada pertanyaan. Itu ringkasannya begitu. Itu ringkasnya begitu. Karena detail perinciannya itu cukup panjang. Belum lagi nanti orang-orang yang menyimpang dalam bab nama-nama dan sifat Allah, ya kan?
Seperti ada orang yang mengingkari wajah bagi Allah. Padahal Allah sebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Rabbmu. Wajah udah tetapkan sebagaimana dia datang, jangan tanyakan seperti apa, bagaimana, jangan dibayangkan, dan jangan diserupakan dengan makhluk. Ketika ada orang mengingkari wajah bagi Allah, khawatir dia nggak bisa mendapatkan kenikmatan itu nanti di akhirat. Itu nanti kaitannya dengan itu tuh. Orang yang mengingkari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, khawatir dia nanti tidak mendapatkan kenikmatan seperti menatap wajahnya Allah Rabbul Alamin. Itu sampai ke situ loh, pembahasan ikhlas itu sampai ke situ, sampai ke kelompok-kelompok yang mengingkari dan seterusnya. Khawatir dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan yang seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Ayo silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan perbedaan antara sidqu dan ikhlas. Ikhlas ya. Ada persamaannya. Ada kesamaannya ada. Belum dijelaskan. Jadi dia sama-sama tempatnya di hati. Ya, tempatnya sama-sama di hati. Yang dimana as-sidqu lebih dulu, baru kemudian al-ikhlas. Jadi kesungguhan, kejujuran, benar-benar pengen meraih apa yang Allah janjikan, itu ada lebih dulu. Dia munculnya duluan, dan setelah itu datanglah keimanan. Tapi tempatnya sama-sama di hati. Namun kalau dari sisi urutannya, duluan jujur, baru kemudian datanglah ikhlas. Tempatnya sama-sama di hati. Anda bisa baca yang diisyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan as-sidq. Maka yang hadis yang masyhur, alaikum bis-sidqi, jujurlah kalian. Itu jujur bukan cuma ininya juga. Jujur yang berarti hatinya, ucapannya, perbuatannya cocok sama. Makanya tadi ada para ulama yang memaknai ikhlas itu adalah sesuainya antara zahir dengan batin. Itu ikhlas yang dicampuri dengan kejujuran. Mesti dia bercampur. Itu yang disebut kesamaannya, sama-sama di hati dan dia bercampur. Tetapi duluan jujur, baru kemudian ikhlas. Dan jujur itu, kejujuran, kebenaran, kesungguhan itu sebelum beramal, ikhlas ketika beramal sampai selesai. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Ya, kalau nggak ada, alhamdulillah selesai udah. Silakan. Doa minta syahadat itu ini asal ke syahadat bisa pilih. Boleh begitu ya. Jadi yang meminta syahadah itu bagaimana redaksinya? Boleh dengan seperti Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilik. Boleh. Dengan redaksi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi, Bapak? Kita mau tanya tentang hubungan antara tauhid dengan ikhlas itu sebenarnya seperti apa? Apakah tauhid itu sama dengan ikhlas atau ikhlas itu bukan dari tauhid atau seperti apa? Tadi sudah kita jelaskan bahwa ikhlas itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama, ikhlas al-ma'bud, mengikhlaskan Allah sebagai yang diibadahi, dan itu tauhid. Yang kedua, ikhlas fil ibadah, mengikhlaskan tujuan niat dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Itu juga ikhlas. Jadi ikhlas itu ada dua komponen itu ikhlas itu. Yang satu jelas masuk ke dalam tauhid. Yang kedua, mengikhlaskan tujuan juga masuk dalam tauhid, cuman beda ranahnya. Kalau yang pertama, mengikhlas al-ma'bud, mengikhlaskan Allah sebagai sesuatu yang disembahnya Allah, itu lawannya syirik besar. Lawannya itu syirik besar, dan ada beberapa syirik kecil juga yang terkait dengan itu. Lalu kemudian al-ikhlasu fil ibadah, mengikhlaskan tujuan hanya karena Allah, kepada Allah dalam beribadah. Dia tahu yang diibadahi hanya Allah. Nah, itu lawannya syirik-syirik kecil, riya, ujub, kemudian
beramal untuk menginginkan dunia karena Allah juga, tapi ada ingin dunianya juga. Itu masuk ke dalam syirik kecil. Nah, pada dasarnya ini seluruhnya ini terkait dengan tauhid. Maka oleh karena itu Anda kalau mau sampai kepada ikhlas, kenali Allah, kenali Allah, kenali Allah. Begitu. Jadi bagian daripada tauhid juga, bagian daripada tauhid. Ya, ketika orang mengesahkan Allah, yaitu ikhlas berarti dia. Tinggal areanya tadi, wilayahnya. Dalam bab apa? Ikhlas fil ma'bud atau fil ibadah. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Enggak ada. Alhamdulillah. Maka kalau memang tidak ada, ya saya ringkaskan pembahasan kita dikaitkan dengan tadi mengenal Allah, mengenal akhirat ya. Maka seseorang akan bisa mendapati keikhlasan. Semakin dia kenal Allah, dia akan mendapatkan keikhlasan. Ringan baginya mengerjakan perintah, ringan baginya meninggalkan larangan, dan itu semua karena dia mengenal Allah Rabbul Alamin. Begitu juga tatkala dia mengenal akhirat, sehingga dunia menjadi kecil bagi dia. Ringan dia untuk berinfak, ringan dia bersedekah, ringan dia meninggalkan yang haram. Kenapa? Dunia jadi kecil, jadi mengecil di hatinya. Yang akhirat kemudian yang menjadi besar. Dan dia lakukan itu karena dia tahu akhirat yang Allah janjikan jauh lebih besar. Sehingga itu faedahnya banyak. Makanya para ulama, dia termasuk Rasulullah SAW, ajarkan tauhid, ya termasuk di dalamnya adalah ikhlas. Itu karena jadi pokok utamanya itu. Termasuk mengenali Allah tadi, sifat-sifat Allah sampai sifat zat yang banyak diperselisihkan oleh manusia hari ini. Ya tadi wajah, orang jangan diartiin wajah dong. Itu diartikan saja zatnya Allah, berarti dia menolak wajah. Gimana dia nanti bisa berharap melihat dan menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia menolak sifat wajah bagi Allah Rabbul Alamin? Sehingga sulit sekali dia bisa sampai kepada keikhlasan. Atau kemudian dunia masih begitu besar bagi dirinya, bagi hatinya, sehingga kemudian jadi berat untuk keikhlasan. Dia akan hitung, waktu saya segini untuk sholat habis segini, kalau untuk bisnis dapat untung segini, rugi dong. Makanya panggilan-panggilan untuk beribadah, nida ibadah kalau sudah ibadah khusus ya, bukan ibadah secara am, secara umum. Kalau ibadah secara am, panggilannya manusia. Ya ayuhan nasu budu. Itu ibadah secara umum kan? Seruan ibadah secara umum. Ya ayuhan nasu budu. Wahai manusia beribadah kepada Rabb kalian. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau udah ibadah-ibadah yang spesifik, ya ayyuhalladzina amanu. Puasa spesifik kan, bukan ibadah secara am. Spesifik puasa. Nidaul iman, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan untuk salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzurul bait. Wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil menunaikan salat Jumat, azan dikumandangkan untuk salat Jumat, maka segeralah menuju mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Ujung ayatnya apa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Anda jangan bayangin jual beli yang lagi kita lakukan yang sedikit ini. Tender miliaran, triliunan. Azan Jumat, berhenti dulu ya Pak, salat Jumat. Berani? Hilang nih triliunan. Ya kalau cuma 10.000, 20.000 mesti timbang 10.000, pergi dia. Triliunan tender azan Jumat. Pak, maaf Pak, Jumatan dulu ya. Ada Jumatan hilang nih. Biarin. Itu lebih baik. Luar biasa. Itu kalau nggak kuat-kuat bener tuh nggak sanggup. Ya terakhir Pak. Saya punya pertanyaan biasa aja. Berarti jawabannya juga yang jawabannya yang biasa aja berarti ya. Iya. Tapi kan kita suka zikir dalam hati. Betul. Nah, terus kemudian kita masuk kamar mandi. Nah, terus di kamar mandi itu kan Nggak boleh. bagaimana cara hati kita. Terus kemudian dengan azan apa kita jawab dalam hati atau bagaimana.
Yang jelas ketika di kamar mandi kita ngucapin nggak boleh. Kalau di dalam hati lain cerita itu. Masing-masing. Ya, dalam hati boleh. Iya, kalau dalam hati, namanya dalam hati Pak, itu hukum yang susah dideteksi. Walaupun sedang nongkrong. Kenapa Pak? Walaupun sedang nongkrong. Bapak kalau lagi nongkrong udah nggak bakalan konsen deh jawab azan. Boleh kita buktiin Pak. Boleh kita buktiin Bapak lagi nongkrong, azan nggak akan sempet itu. Nah, kita dengar. Iya Pak, Bapak terhalang orang lagi buang hajat. Iya denger mah denger. Sekarang gini, Pak orang lagi mules mikirin itu. Sekarang bicaranya real aja. Makanya nih, Bapak kalau keluar kamar mandi apa bacanya? Ghufranak. Karena ketika kita di dalam terhalang untuk berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau soal hati susah dideteksi Pak. Karena kalau bicaranya hukum fikih itu ucapan perbuatan, itu hukum fikih. Tapi boleh dalam hati. Saya belum bilang boleh kan gitu. Tadi saya bilang, Bapak lagi syuhul, Bapak lagi sibuk deh. Nggak usah berandai-andai dulu, ayo kita buktiin secara faktual dulu. Nyok dah. Beda kalau Bapak kagak mulus-mulus banget alias bengong di WC. Lagian sempet-sempet aja bengong. Tapi kalau melintir azan, denger tapi hayya 'alas shalah. Dalam hati la haula wala quwata illa billah, jauh, rasanya jauh. Saya mau membayangkan itu jauh orang. Makanya keluar itu bacanya apa? Kenapa Anda minta ampun? Karena kita terhalang dari mengingat Allah diantaranya ketika lagi di WC. Itu faktual. Ajaran agama Islam itu dengan tuntunannya mesti sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kalau memang Anda buang hajatnya kayak tadi. Tapi kalau kan ada sebagian orang buang hajat emang sambil baca koran. Ya itu mah ya keluran dia, orang buang hajat ngapain baca koran. Artinya begini loh, begini. Susah deh Bapak menjadi orang yang betul-betul ngeh perhatian terhadap hal itu, sedangkan Bapak sedang dalam keadaan yang kayak tadi. Kagak usah buang hajat besar, buang air kecil aja itu udah konsen, udah enggak itu. Itu nggak bisa dipungkiri kecuali Bapak bengong. Artinya hajatnya udah, perutnya udah kagak sakit, tapi Bapak masih nongkrong di situ bengong. Nah, itu mah iya, hati bisa nyautin ke sono. Tapi kalau lagi konsen-konsennya hayhata, jauh banget diperkirakan. Gitu. Jadi kita ndak berandai-andai nih mainnya. Kita andai bisa denger iya, konsennya nggak ke sono Pak, enggak. Buktiin aja dulu deh. Kecuali Anda memang itu buang hajatnya sebenarnya udah selesai tapi Anda berlama-lama bengong-bengong. Ya kalau itu iya. Gitu, makanya tadi keluar dari luar baca ghufranak, mohon ampun kepada Allah. Habis ngapain Anda tadi? Kok mohon ampun? Kan sesuatu yang biasa buang hajat itu manusia. Karena pada saat itu kita terhalang dari mengerjakan zikir tadi. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsura. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.